Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruang virtual Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih banyak wali murid kelas 6B atas kehadirannya. Mohon maaf siang-siang di hari Jumat harusnya istirahat, jadi saya mengganggu waktunya. Insya Allah 1 jam bisa selesai deh, insya Allah ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku wali murid B dan juga sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu Guru. Jadi ada tantangan nih, saya dapat tugas untuk memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru semua di sekolah dan wali murid. Mengenai apa? Mengenai budaya positif. Jadi saya minta waktunya kurang lebih 1 jam untuk memaparkan apa yang telah saya dapat dalam pembelajaran di modul 1.4. Semoga dilancarkan dalam penyampaiannya ya. Jadi sama-sama kita hari ini belajar, kita sama-sama bersenang-senang hari ini ya Ma ya. Iya, terima kasih sudah hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen ya Ma. Untuk materi mengenai budaya positif. Baik, apakah sudah terlihat Mama dan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu semua? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Baik, jadi ini adalah salah satu tagihan tugas saya. Dan di sekolah sebetulnya ada 2 nih sama Bu Arlini. Kemarin Bu Arlini sudah juga. Nah, saya baru kali ini menyampaikan tentang pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, kayak di kelas aja nih Mah, saya sama beberapa semua siswa itu sebelum memulai pelajaran pasti ada kesepakatan dulu nih. Jadi di sini saya mau menyampaikan mengenai kesepakatannya terlebih dahulu ya. Jadi semoga ini nanti bisa dilaksanakan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Alhamdulillah nanti semuanya bisa berpendapat di sini. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi webinar. Mengikuti sesi webinar dengan perasaan yang gembira. Jadi jangan ada tekanan ya Mas, saya undang ke Zoom jadi tekanan nih, enggak kan ya? Girang semua ya, semangat semua kayak anak-anaknya nih. Semangat, Bu Guru. Semangat. Baik. Kita mulai nih. Sebelum kita mulai, saya mau memberikan beberapa pertanyaan pemantik dulu. Ini berkaitan dengan, karena ini yang mau dibahas adalah tentang budaya positif, tentunya kita juga pernah ada yang namanya hukuman. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira siapa yang setuju? Boleh raise hand yang setuju, angkat tangan atau klik tombol raise hand-nya. Ada yang setuju nggak? Kayaknya nggak ada yang setuju nih, Masya Allah. Nah, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa nih yang mau berpendapat? Setuju atau tidak setuju, Ma? Mama Ami mau berbicara, Mama Ami? Menurut Mama Ami bagaimana? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Saya mau dengar dong nih pendapatnya dari Mama. Mama semua kan sudah sangat berpengalaman ya dalam mendidik anaknya. Kalau saya kan sebagai guru bertemu siswanya hanya di sekolah. Kalau Mama berapa jam tuh di rumah ya? Apalagi kalau hari libur 24 jam bersama anak. Nah, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ma tanggapannya? Boleh Ma? Mama Adel, ayo dong Mama Adel. Iya, setuju nggak nih Mama Adel? Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Alasannya kenapa, Ma? Ya, jadi hukuman itu kan alasannya itu biar anak-anak disebutnya ya, panjera Iya. disiplin ya. Lebih disiplin.
Anak-anak kan jadi takut gitu ya. Cuma hukumannya itu yang mendidik kan ya, Bu ya, Ya, tentunya. hukumannya mendidik. Baik. Ayo, ya terima kasih Mama Adel. Mama di sini jangan merasa takut salah karena di sini tidak ada betul atau salah. Ya jadi semuanya bebas berpendapat. Oke ya Mama Adel, kita simpan dulu nih. Jadi Mama Adel Ya, setuju ya kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju nggak nih, Mang? Bapak Ibu guru boleh berpendapat? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana kira-kira, Mah? Setuju, Mama Bu. Nesya. Setuju Mama Iya, Nesya setuju, ya? Bu. Alasannya Iya, kenapa, setuju, Bu. Mah? Setuju. Ya setuju ya. Kalau Apalagi Mama kadang anak-anak Nesya nggak anaknya 4 ya. iya banyak, Bu. Setuju ya. Alasannya kenapa, Mah? Kalau boleh tahu. Soalnya kan kalau nggak kayak gitu juga anak-anak belum tentu baca juga. Ya Oh kan, nggak mau iya, baca, gitu ya. Jadi Mama Nesya diomelin. setuju ya kalau hukuman dengan memberikan hukuman dengan membaca atau membersihkan rumah ya. Apalagi kalau membersihkan rumah berarti bisa membantu orang tua juga tuh ya, meringankan pekerjaan orang tua ya. Baik, terima kasih Mama Nesya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju dan tidak setuju boleh berpendapat, Ma? setuju banget Bu ya. Oh, ini setuju banget ya Mama Adel. Lagi nih, coba. Yang Setuju, Bu, setuju banget. setuju. Oh, Mama Setuju Hana banget, setuju. Baik. Alasannya Setuju. kenapa, Ma? Lebih semangat kali ya, Bu. Semangat dia, Bu. Biasanya Anaknya kalau jadi dikasih lebih, kalau dikasih reward jadi lebih semangat ya. Apalagi kalau diajak jalan-jalan ya, Ma. Jalan-jalan. Oh, Iya, setuju banget itu, Bu. Lebih semangat. banget dia. Iya, baik. Banget. Oke, Mama, terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi kita keep dulu, kita simpan dulu ketiga pertanyaan tadi. Jadi ada yang setuju, tapi rata-rata di sini setuju semua ya. Baik. Selanjutnya nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Nah, kita akan lebih dalam lagi mengenai yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nanti kita akan gali juga mengenai arti disiplin dan 3 perilaku motivasi manusia. Nanti ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini seru nih, Mah. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, gimana tuh kaitannya ya? Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang saya mau ajak mama-mama semua dan bapak ibu guru main games sederhana. Tadi saya udah bilang ya di grup menyiapkan kertas dan pulpen ya, Mah. Baik. Siap ya, Mah? Nah, jadi ini gamesnya kegiatan kepalan tangan. Jadi saya minta Mama dan Bapak Ibu guru semua menuliskan satu hal atau benda apapun itu yang menurut Bapak Ibu dan Mama-mama semua terpenting dalam hidup Bapak Ibu semua. Silahkan Ma, ditulis dulu di kertas kecil aja. Nanti kertasnya silakan digenggam dengan kuat ya. Digenggam, boleh dilecek-lecek, digenggam dengan kuat. Ditulis dulu, Ma. Yang menurut Mama dan Bapak Ibu sekalian di sini, yang paling terpenting dalam hidup Mama apa? Yang sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Baik. Sudah ya, Ma? Sudah menuliskan, Ma? Sudah, baik. Kalau gitu sekarang semuanya genggam tangannya, liatin ke kamera dong. Saya pengen lihat genggaman tangan Mama semua. Sekuat apa sih? Ya, mantap nih. Jangan diunjukin isinya ya, Mama Hana, jangan diunjukin isinya. Nah, Genggaman udah dong digenggam ya, Bu. ya. Semangat banget nih Mama-mama nih. Oke, baik. Sekarang saya mau coba merayu siapa ya di sini ya. Saya mau rayu nih, saya mau pinta isinya. Ke Mama Safira. Mama Vira, coba mana genggamannya? Lihat. Iya, boleh nggak saya minta isinya, Ma?
Dibuka dulu, Ma, mute-nya, Ma. Mute-nya boleh dibuka dulu. Ada isinya. Ada nggak isinya? Belum. Saya pindah deh. Saya pindah ke siapa di sini ya? Mama Ibra. Mama Ibra. Mama Ibra. Boleh nggak saya minta isinya, Mama Ibra? Isinya ya, yang tadi Mama Ibra tulis. Buat saya aja ya, Ma. Gimana, Ma? Boleh, Bu. Boleh. Yakin nih, Ma, boleh buat saya. Nanti Mama kehilangan itu loh. Kan itu sesuatu yang sangat berharga untuk Mama, ya kan? Boleh saya minta? Ya, ada Ibranya. Boleh saya minta, Ma? Nggak boleh, Bu. Boleh. Yakin? Oh, nggak boleh. Ya, jangan gitu dong, Ma. Nanti Ibra nggak jadiin saya, nggak saya jadikan ketua kelas lagi deh. Boleh nggak saya minta? Nanti nilainya Ibra jadi lebih tinggi deh. Tapi apa yang ada di genggaman Mama saya minta buat saya. Bolehkah? Boleh, Bu. Boleh ya? Baik. Ya, oke. Simpan dulu ya. Sekarang saya mau coba ke yang lain dulu deh. Bunda Meria. Halo Bunda Meria. Apa kabar Bunda Me? Baik, Bu. Bunda Me, boleh Nah. dong saya minta yang ada di genggamannya Bunda Me. Nggak boleh. Ih, kenapa nggak boleh? Saya tuker Ini deh berhar- sama ini deh. Sama kopi Apa? kenangan deh. Ntar kita ngopi bareng-bareng. Ya ilah, itu mah gampang dibeli. Ya saya traktirnya tiap hari deh kopi kenangan deh. Gimana tuh Bunda Me? Janganlah, ya ini Oh, kan jangan, berharga ya. banget nih. Iya. Oh, berharga banget ya. Sayang banget ya. Tuker deh sama apa ya? Bunda Me mau apa deh? Nanti saya traktir deh. Mau makan apa? Mau minum apa deh? Setiap hari saya traktir deh Bunda Me. Tapi yang ada di genggaman Bunda Me buat saya. Nggak boleh, tidak bisa ini. Nggak boleh. Dibayar berapapun nggak bisa. Oke deh kalau gitu, Mama. Aduh, pelit banget ya. Saya nggak dikasih. Baik. Ya, Mama, terima kasih. Ya, jadi sekarang tadi ada Mama Ibra. Mama Ibra mau kasih ke saya tuh. Apa yang berharga buat Mama Ibra mau diserahkan ke saya. Tapi tadi saya dengan sekuat tenaga minta sama Bu Dame nggak dikasih. Ya, jadi kira-kira saya sedang melakukan apa sih, Mah? Kepada Mama semua dan Bapak Ibu semua di sini, saya dengan sekuat tenaga memaksa apa yang Bapak Ibu punya untuk saya. Berarti saya kira-kira saya sedang melakukan apa ya? Sekarang gini dulu deh. Coba dibuka dulu, saya pengen lihat apa sih yang berharga bagi Bapak Ibu semua, ditaruh di dekat kameranya. Saya pengen lihat. Saya pengen baca. Adel, oh Mama Adel berarti anaknya. Yang lain coba saya mau lihat. Mama Ibra tadi nulis apa ya Mama Ibra? Mau diserahkan ke saya? Anak, Bu. Berarti buat saya kita boleh. Jangan, Bu Dame Bu. apa tadi Bu Dame? Nggak kelihatan. Apa tuh? Oh, keluarga. Masya Allah. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu semua apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu tadi adalah sesuatu yang sangat berharga. Nggak mungkin kan dikasih ke orang, gitu kan ya? Ya, jadi walaupun saya paksa, walaupun saya minta dengan sekuat tenaga, tapi Bapak Ibu tidak memberikan. Nah, di sini sekarang kita lihat di sini, Ma. Ada yang namanya ilusi kontrol. Jadi, apa yang dilakukan saya tadi dengan merayu, dengan memaksa, berarti saya tuh sedang berusaha mengontrol Bapak Ibu semua. Saya sedang berusaha mengontrol Bapak Ibu semua. Jadi, saya memaksa nih. Apa yang keinginan saya akan sekuat tenaga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi apa nyatanya tidak ada yang memberikan ke saya kan? Tadi kayak Bu Dame, udah saya paksa, nggak mau dikasih juga. Jadi sebetulnya di sini ada yang namanya ilusi kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice teori. Meluruskan beberapa miskonsepsi nih Mah tentang makna kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Padahal guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu adalah siapa?
Kayak tadi nih saya mengontrol Bapak Ibu, bisa nggak? Ternyata saya nggak bisa. Jadi ternyata yang bisa mengontrol Bapak Ibu semua adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang kita lihat itu hanya sebuah ilusi. Seolah-olah saya yang mengontrol Bapak Ibu. Seolah-olah kita sebagai guru nih, Bapak Ibu, kita yang mengontrol murid. Padahal tidak. Yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kalau ada orang melakukan kesalahan, kita, dia salah loh gini-gini. Nah, nanti akan timbul karakter yang dari si anak tersebut, dia merasa bersalah juga. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi tuh, saya merayu dengan kata-kata yang manis, saya merayu dengan ingin memberikan sesuatu yang saya punya. Nah, berarti kan itu membuat si orang tersebut merasa, wah, saya berarti merasa bermanfaat nih untuk si ibu ini nih. Jadi sehingga dia minta sama saya gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebetulnya tidak ada orang yang bisa memaksa. Kayak tadi saya memaksa tapi nggak dapat apa-apa. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu, yang bisa mengontrol anak-anak kita adalah anak kita sendiri, bukan orang lain termasuk kita sebagai orang tua. Sepakat nggak nih, Ma, kira-kira? Sepakat ya. Jadi saya nggak bisa mengontrol Bapak Ibu, saya nggak bisa mengontrol anak murid saya di kelas. Contoh kecil misalnya nih, anak kalau kita ajak ke mall, kalau pengen apa-apa ngerengek nggak dikasih, ya kan? Terus kita rayu dengan sekian cara, dengan berbagai cara, si anak malah tambah nangis kan, misal seperti itu ya. Tapi nanti akhirnya dia diam sendiri, berarti dia sudah berhasil untuk mengontrol diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini ada yang namanya paradigma stimulus respon. Nah, kita berlawanan dengan teori kontrol yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita tidak bisa. Nah, untuk teori kontrolnya yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau di stimulus respon kita hanya melihat perilaku buruk itu hanya sebagai suatu kesalahan. Kita ngelihat nih kesalahan anak sebagai perilaku buruk aja. Padahal kita nggak tahu anak melakukan kesalahan itu pasti punya tujuan tertentu. Dia punya alasan tertentu mengapa dia melakukan kesalahan. Nah, kalau pada teori stimulus respon, orang lain mengontrol saya. Tapi sesungguhnya pada teori kontrol itu hanya saya atau hanya kita sendiri nih, atau hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Misal seperti ini. Kita adu nih sama, bukan adu ya. Misalnya anak melakukan suatu keinginan, pengen minta sesuatu gitu dari kita. Kita berusaha sekuat tenaga tidak memberikan sesuatu itu dengan berbagai alasan tertentu, Ma. Tapi di sisi lain kita melihat anak kita melas, menangis gitu, merayu, membujuk kita. Nah, berarti itu salah nih. Kalahnya dengan memberikan apa yang mereka mau. Berarti itu teorinya masih menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya harus menang-menang. Jadi kita sebagai orang tua harus menang, si anak juga harus menang. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dia pegang teguh. Gitu ya, Ma. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Nah, sekarang tadi Mama Adel menyebutkan kalau setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya, Ma. Ya, sekarang kita lihat dulu nih, Ma, makna disiplin di sini. Jadi di sini ada Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 itu dia menyatakan bahwa sebetulnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar, Ma. Wow, ini pengetahuan baru juga. Jadi saya selama ini mengira kaitannya dengan peraturan. Padahal sesungguhnya disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia.
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, tapi dalam kebudayaan kita mah makna disiplin itu berbelok nih. Makna disiplinnya jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi lebih kepada peraturan yang memaksa sehingga bisa menimbulkan ketidaknyamanan, gitu kan ya, Mah? Itu kan ya, Mah? Ini misalnya anak-anak nih harus malam-malam tuh nggak boleh tidur nih. Kita bikin peraturan di rumah nggak boleh tidur lebih dari jam 8. Padahal anak mungkin menemukan ketenangan dirinya setelah di atas jam 8, misal seperti itu ya. Jadi peraturan-peraturan itu justru membuat ketidaknyamanan oleh anak. Nah, itu mengenai makna disiplin. Selanjutnya, nah ini sebenarnya yang akan kita tanamkan Mah ke anak-anak mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih Mah nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi segala sesuatunya yang bersifat positif, ya sifat-sifat positif pada manusia. Nilai-nilai tersebut contohnya misal kalau kita kan mengenal adanya kurikulum merdeka itu ya Maya. Tapi sekolah kita belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah tujuannya itu adalah membentuk karakter pelajar sesuai dengan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itulah yang di dalamnya ada 7. Nah, kalau anak-anak di kelas hafal tuh profil pelajar Pancasila ada lagunya. Pelajar Pancasila, nah yang dikenalkan sama Bu Rizky juga ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Apa enggak, Mah? Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Ini Mama Adil ketawa. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tanamkan kepada siswa. Semuanya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjut, Ma. Sampai di sini Mama masih ada kan ya? Soalnya saya nggak bisa ngelihat semua nih. Mama masih ada ya? Lanjut. Nah, sekarang. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi dari dalam diri manusia, motivasi perilaku manusia itu ada yang dari luar atau motivasi eksternal, ada juga yang motivasi internal. Nah, sekarang nih, di sini ada motivasi eksternal. Tujuannya itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau dilakukan, misalnya anak melakukan sesuatu hanya untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, itu masih motivasinya eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan hadiah misalnya. Hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, tapi ada motivasi internal. Nah, ini di sini adalah tujuan disiplin positifnya. Motivasi internal itu sejatinya dia untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Sekarang saya mau tanya Mama nih. Di sini siapa ya? Ya, mungkin saya masih nih. Berapa banyak di sini mama-mama yang kalau pengen anaknya berprestasi, pengen anaknya ranking, misal kalau sekarang udah nggak ada ranking ya, itu mengiming-imingi hadiah, ada nggak Mah? Kan Bu, kalau kita kasih hadiah biar anaknya semangat belajarnya Bu. Ya, kan Bu kalau kita kasih iming-iming nih, misalnya kalau kamu ranking 1, kalau kamu benar Mama beliin sepeda deh gitu. Nah, betul si anak semangat, betul si anak rajin belajar, tapi motivasinya apa Mah? Motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Berarti mereka melakukan itu berdasarkan motivasi yang ada dari luar, berupa hadiah. Misalnya karena pengen dikasih hadiah nih, saya harus rajin belajar dong. Karena pengen diajak jalan-jalan nih, saya harus menang nih. Semuanya nih tentang lomba apapun saya harus menang deh pokoknya gitu. Nah, berarti si anak melakukan hal baik atau melakukan sesuatu yang positif masih menggunakan motivasi eksternal ya Ma. Jadi masih ada motivasi dari luar. Nah, contoh misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Misal saya nih, saya ke sekolah pakai helm. Nah, tapi alasannya bukan untuk menjaga keselamatan saya atau menghargai diri saya sendiri dan orang lain, tapi supaya nggak ditilang polisi misalnya gitu ya.
supaya saya nanti nggak kena tilang gitu kan. Nah, itu berarti kan saya melakukan sesuatu masih motivasinya masih eksternal, masih dari luar. Nah, yang kita harapkan dari anak, kita mau mengharapkan si anak itu melakukan sesuatu berdasarkan dari motivasi internal yang ada dalam diri dia sendiri. Setuju ya, Ma? Sepakat ya, Ma? Nah, bagaimana nih caranya kita bisa menumbuhkan motivasi internal si anak? Sedangkan kan susah ya, Bu. Kalau anak itu kalau nggak diiming-imingin, nanti mama ajak jalan atau mama kasih uang deh, misalnya kayak gitu. Dia suka males-malesan belajarnya. Dia suka, ngapain nanti juga nggak dapet ini dari mama, misal kayak gitu ya, Ma. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak? Mama nanti mohon maaf kalau misalnya terputus, bisa masuk lagi ke link yang sama ya, Ma? Iya, baik. Lanjut. Nah, di sini tadi untuk menumbuhkan motivasi internal tadi kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sebutkan. Misalnya yang ada di profil pelajar Pancasila tadi ya, Ma. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Sekarang saya mau tanya nih, Ma. Mengapa biasanya kalau di kelas itu kan Mama tahu nih anak ada peraturan nih, misal peraturan harus datang tepat waktu, harus menggunakan seragam sesuai dengan yang disarankan oleh sekolah, misal seperti itu. Terus tidak boleh terlambat, tidak boleh begini. Nah, itu namanya peraturan ya, Ma. Nah, sekarang saya mau mengenalkan mengenai keyakinan kelas, Ma. Kira-kira nanti menurut Mama yang lebih cocok yang mana nih? Jadi sekarang seolah-olah Mama jadi murid dulu nih. Jadi kita mau menerapkan keyakinan kelas. Apakah nanti keyakinan kelas bisa lebih baik daripada hukuman dan penghargaan daripada peraturan kelas? Nah, sekarang kita lihat dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira alasannya kenapa, Ma? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan diri dan Oh, untuk keselamatan diri. Terus apa lagi, Ma? Perlindungan kepala dari kecelakaan. Untuk melindungi kepala dari kecelakaan, mudah-mudahan nggak kecelakaan, gitu ya, Ma. Terus ada lagi, Ma? Iya, terus yang kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya terhindar dari Kenapa ya, Ma? penyakit. Untuk menghindari terhadap penyakit. penyakit. Protektif Untuk? diri buat diri sendiri. Protektif Iya, diri untuk diri sendiri. kesehatan diri sendiri. Oke, Ma, terima kasih. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya. Kenapa, Ma? Karena untuk mendisiplinkan waktu. Untuk mendisiplinkan waktu. Waktu didisiplinkan gitu ya, Ma? Maksudnya mendisiplinkan Bukan, waktu. maksudnya Terus apa? kita tuh disiplin sama waktu. Untuk lebih disiplin lagi gitu. Oke, baik. Apalagi, Ma, kira-kira? Mendisiplinkan diri taat pada peraturan. Oke, baik. Terima kasih Mama atas jawabannya. Nah, sekarang tadi di pertanyaan pertama tadi untuk keselamatan, Bu. Kita menggunakan helm untuk keselamatan. Oh, bagus sekali ya. Kok nggak ada yang jawab biar nggak kena tilang atau biar nanti nggak kena apa gitu ya. Tapi jawabannya untuk keselamatan. Terus yang kedua, untuk kesehatan, Bu. Nah, secara tidak langsung, nilai-nilai kebajikan universal itulah yang nantinya kita akan masukkan ke dalam keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan ini mau kita angkat menjadi keyakinan kelas. Karena kalau kita membacakan peraturan. Nah, itu kan lebih ke tidak menggunakan misalnya tidak datang terlambat, menggunakan kata yang negatif gitu ya. Nah, ini kita berusaha menggunakan yang positif gitu. Jadi nanti akan terekam dalam diri anak dalam memori jangka panjangnya seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini kita lihat lingkarannya. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu nggak bisa ujuk-ujuk. Budaya positif ini jauh sekali ya. Jadi
perlu waktu kita untuk bisa mendapatkan budaya positif di sekolah. Dimulai dari yang paling kecil dulu nih, kesepakatan kelas. Di ruang kelas dulu kita akan mulai. Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti kita tumbuhkan keyakinan kelas kepada anak-anak. Baru nanti akan tumbuh lingkungan positif. Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah semuanya berjalan dengan lancar, baru akan timbul budaya positif, akan muncul budaya positif di sekolah. Budaya positif ini ibarat visi ya, Mah, visi dari sekolah. Nah, sekarang saya punya beberapa ini contoh, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas. Kayak tadi nih, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kira-kira masuk keyakinan atau peraturan, Mah? Di sini kan judulnya kesepakatan kelas semua nih, tapi sekarang kita akan gali lebih dalam. Mana yang kira-kira menurut Mama adalah keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu ini adalah keyakinan kelas. Yang sebelah kiri kah atau yang sebelah kanan? Kalau keyakinan berarti nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tanamkan ke siswa. Di sebelah mana, Ma? Kiri atau kanan? Keyakinan Kanan tuh yang ini nih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini kanan. Kalau kiri, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan seterusnya. Jadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan. Sebelah kiri Yang ya, Mak. kanan. Sebelah Oke. Baik, yang kanan. Di sini ada yang diwarnai kuning ya. Di sini ada saling menyayangi. Ada yang peduli, ada yang semangat belajar. Kita ambil satu contoh deh, Ma. Menjaga kebersihan sekolah, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita tanamkan ke siswa dari peraturan kelas menjaga kebersihan sekolah? Dengan menjaga kebersihan sekolah, kita mau memunculkan apa dari si anak tersebut? Gitu, Ma, kira-kira. Yang mana, Ma? Saling menyayangi kah? Atau semangat belajar kah? Atau peduli dengan teman-teman? Kalau menjaga kebersihan berarti apa yang didapat dari si anak? Mungkin dengan menjaga kebersihan berarti dia menghargai, ya dia menghargai temannya, menghargai gurunya, menghargai diri sendiri, berarti bisa masuk ke saling menyayangi, gitu ya, Ma? Nah, jadi dari peraturan kelas ini kita ambil nilai-nilai kebajikan universal apa yang mau kita tanamkan ke siswa untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi kemarin itu saya dan semua siswa sudah praktik membuat keyakinan kelas. Jadi dari beberapa peraturan kelas yang siswa tuliskan, kita mau ambil nih, kita mau masukkan ke keyakinan kelas yang mana yang mau akan kita munculkan di kelas yang sama-sama nanti kita yakini. Gitu, seperti itu, Ma. Nah, sekarang kita coba latihan deh. Kita jawab sama-sama ya, Ma. Atau ada yang mau menuliskan dulu? Menuliskan dulu deh, Ma. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan yang mau kita tanamkan ke anak? Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan semua peraturan ya, Ma. Nah, dari peraturan ini mau kita munculkan keyakinan kelasnya bagaimana? Oke, langsung deh. Nih, jeng jeng. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Yang mau kita tanamkan keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kira-kira seperti itu, Ma. Jadi, nggak hanya peraturan-peraturan yang banyak yang kita sajikan di kelas atau yang kita munculkan di kelas, tapi kita akan mencoba merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Baik, sampai di sini Mama ini ya. Paham nggak, Ma ya? Mudah-mudahan paham, atau nanti kalau misalnya nggak paham kita bisa bahas lagi. Nah, sekarang saya mau beralih ke dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya gimana ya, Ma? Nah, kalau tadi di awal ada pernyataan pemantiknya memberikan pujian, memberikan hadiah akan memunculkan motivasi belajar anak. Tadi beberapa mama ada yang setuju. Nah, sekarang kita lihat di sini, Ma.
Dihukum oleh penghargaan itu maksudnya bagaimana? Kita lihat yang pertama. Dihukum oleh penghargaan ya Bu ya? Maksudnya gimana tuh Bu? Berarti penghargaan nggak boleh dikasih ke anak gitu Bu? Atau penghargaan itu sebaiknya nggak boleh kita berikan ke anak, nanti mereka bakalan ya melakukan sesuatunya hanya ingin karena dapat hadiah. Gitu. Ya sekarang kita lihat nih Ma, ternyata penghargaan itu yang kita berikan ke anak bisa mempengaruhi bisa pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Penghargaan itu akan efektif bila dilakukan tidak terus-menerus, misalnya hanya sesekali aja nih. Dia efektif tapi dalam jangka waktu yang pendek. Artinya si anak itu akan melakukan. Baik, saya lanjut ya, Ma. Tadi dihukum oleh penghargaan yang pertama ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan ternyata tidak efektif. Nah, jadi teori tentang pemberian penghargaan ini bukan hanya berdasarkan pendapat semata, tapi di sini ada risetnya, Ma. Ada risetnya tentang kok kenapa bisa menyimpulkan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif nih, misal jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Setuju nggak, Ma? Jadi kalau kita nih ngasih penghargaan terus ke anak yang dapat nilai 100, ulangannya nanti Mama kasih hadiah deh, Mama kasih hadiah jalan-jalan, misalnya Mama kasih hadiah apa gitu ya. Nah, itu justru menjadi tidak efektif kalau kita lakukan terus-menerus. Karena nanti mungkin anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu menjadi, ngapain saya melakukan itu? Orang saya nanti nggak dikasih hadiah, kalau nanti nilainya nggak bagus, saya nggak dapat hadiah dari mama saya gitu. Nah, contoh lagi yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Gimana ya? Bisa sih penghargaan merusak hubungan? Contoh nih, Ma. Misal saya waktu sekolah dapat ranking 2. Pak Supra ranking 1. Mohon maaf Pak Supra nih ya. Wah, Pak Supra ranking 1 ya. Saya ranking 2, Pak Supra ranking 1. Nah, sebelum saya mendapatkan ranking itu, orang tua kita nih masing-masing misal memberikan janji mau mengasih misal sepeda. Nanti mama kasih sepeda kalau kamu ranking 1. Atau gurunya mau ngasih hadiah nih. Nanti kalau yang ranking 1, Bu Guru kasih hadiah nih, HP. Wih, semangat tuh pasti anak-anak. Keren banget ya. Nah, kira-kira terus kenyataannya walaupun saya ranking 2 dan Pak Supra ranking 1, tapi nilai kami hanya selisih 0,5. Ya ampun, dikit banget ya. Nah, kira-kira perasaan saya gimana tuh, Ma? Karena harus di ranking, ya mau nggak mau saya jadi ranking 2. Padahal saya belajar mati-matian, belajar siang malam supaya saya dapat ranking 1. Tapi kenyataannya saya ranking 2. Selisihnya dengan Pak Supra hanya 0,5. Kira-kira dalam hati saya ngomong apa ya, Ma? Saya ngomong apa nih? Kira-kira gini nih. Aduh, mohon maaf nih. Ini orang Jakarta yang ngomong nih. Sialan ya nih, Pak Supra. Gue cuma dapat ranking 2. Padahal nilainya cuma selisih 0,5. Besok gue harus balap Pak Supra nih. Semester 2 gue harus jadi ranking 1. Nah, kira-kira saya ngomong dalam hatinya kayak gitu, Ma. Betul lah, efeknya bagus. Saya jadi rajin belajar. Supaya nanti ranking 1 di semester 2 gitu ya, Ma. Tapi lihat apa yang saya ucapin, Ma. Keluar kata-katanya baik apa enggak ya? Saya rajin belajar, tapi niatnya bukan untuk menghargai diri saya sendiri yang sudah bekerja keras, misalnya seperti itu. Tapi niatnya untuk balas dendam sama Pak Supra. Nah, otomatis kan saya sama Pak Supra jadi kayak ada gesekan gitu. Wah, sialan banget nih, besok gua harus dapat ranking 1 nih. Nggak boleh ranking 2 lagi nih. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan. Kira-kira seperti itu, Ma. Lanjut. Ini masih ada beberapa. Nah, di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada riset ya, Ma. Jadi saya menyampaikan ini dan mungkin saya dapat teori ini juga
sudah dilakukan riset oleh beberapa ahli. Penghargaan mengurangi ketepatan, contoh misal seperti ini. Saya memberikan tugas kepada kelas A. Nak, silakan kerjakan. Ini ada soal matematika 10 soal. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya misalnya 30 menit. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu 30 menit. Terus saya masuk lagi ke kelas B misalnya. Nah, ini ada soal matematika sebanyak 10 soal. Silakan kerjakan 30 menit. Siapa yang paling cepat? Atau siapa yang nanti mengumpulkannya paling cepat? Nanti akan Budian kasih hadiah. Nah, kira-kira menurut Mama, mana yang kemungkinan banyak melakukan kesalahan anak muridnya? Bapak Ibu boleh berpendapat, kira-kira kelas mana yang banyak melakukan kesalahan? Kalau tadi kelas A saya bilangnya kerjakan dengan sebaik-baiknya, waktunya 30 menit. Terus kelas B, siapa nanti yang paling cepat, paling cepat menyelesaikan, guru kasih hadiah. Kira-kira kelas mana, Mak, yang bakalan banyak kesalahannya mengerjakan soalnya? Kelas A atau kelas B? Cepat. Ya, yang lebih cepat ya. Yang lebih cepat ya. Yang kelas B ya, Mak. Oke, Iya, betul. nah dari situ kan bisa kita lihat bahwa ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan. Justru banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa karena tujuannya dia adalah, oh saya pengen dapat hadiah dari Bu Guru nih, saya harus cepat nih. Tapi belum tentu apa yang dia kerjakan betul semua. Misal seperti itu ya, Ma. Nah, lanjut yang kelima, penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Bagaimana maksudnya ya, Ma? Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Contoh nih, saya ambil di kelas aja deh, tapi nggak saya sebutkan namanya. Misal si A, saya lagi keliling nih, Mah, lagi keliling. Pada saat itu pelajaran suruh menggambar deh, kira-kira seperti itu. Saya lihat murid si A nih, wow, bagus sekali gambarnya, nah, luar biasa ya. Kamu memang penggunaan warnanya bagus, gambarnya bagus, semuanya bagus. Luar biasa, kamu memang anak yang cerdas. Nah, kira-kira saya ngomong seperti itu ke si A. Nah, terus yang B nih, murid yang B yang belakang denger nih. Kemudian kayak gitu aja dikasih penghargaan, dikasih pujian misalnya kayak gitu. Padahal kan gambarnya lebih bagus aku, misalnya gitu ya. Nah, kira-kira si anak itu jadi ada motivasi, gambar aku lebih bagus nih, pasti nanti Budian menghargai aku atau memberikan pujian aku, memberikan hadiah aku lebih bagus lagi dong. Secara kan gambar aku lebih bagus daripada si dia, misalnya kayak gitu ya. Ternyata saya ngelewatin si B, Mah. Saya ngelewatin, kagak ditengok ke gambar si B, Mah. Saya cuekin gitu ya bahasanya ya. Saya ke belakangnya lagi. Nah, gimana tuh perasaan si B, Mah? Padahal dia udah sangat pede banget tuh, gambarnya lebih bagus. Pasti nanti Budian ngasih pujiannya bagus deh, ngasih nilainya lebih bagus, misalnya kayak gitu. Ternyata saya nggak ngelirik gambar si B itu, saya justru malah ke belakang. Gimana perasaan si B, Mah? Kecewa nih. Gimana kira-kira? Kecewa, marah, ngapain sih jadi, ngapain, ya ampun, saya gambarnya udah bagus-bagus, udah cakep-cakep, tapi Budian nggak ngelirik sama sekali, nggak ngasih saya pujian sama sekali, nggak ngasih saya penghargaan sama sekali. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, si anak merasa, ngapain sih saya gambar harus bagus-bagus, nanti kok bakalan dipuji sama guru. Nah, jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Nah, gitu ya, Ma. Mudah-mudahan kita sejalan nih, Ma. Yang keenam, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas banget ini ya, Ma. Tadi kan motivasi intrinsik itu tujuannya adalah supaya si anak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan suatu kebaikan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Begitu ya, Ma. Sini ada pendapat dari teorikon itu ya, dari Alfikon. Sini bilang seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya kita berulang kali ngasih penghargaan terus,
kepada anak kita nih misalnya ya, berarti kita berasumsi bahwa mereka sebetulnya nggak bisa melakukan itu. Dia bisa melakukan itu karena adanya penghargaan yang dia inginkan gitu ya Maya. Lanjut. Nah sekarang kita mau sama-sama nih Ma. Jadi saya sebagai guru pastinya Bapak Ibu guru juga tentunya dulu ya sebelum mengetahui teori ini nih, teori pasti kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi kepada si anak. Sekarang sama-sama yuk Ma, saya pengen deh mama-mama bisa menentukan apakah tindakan guru ini yang ada di sebelah kiri ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sama-sama deh Ma. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Ma? Hukuman. Hukuman, baik. Kita simpan dulu ya, Ma. Kenapa Ma dibilang hukuman, Ma? Tadi yang jawab hukuman siapa? Oke, lanjut dulu deh. Sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Ma? Hukuman. Konsekuensi ya. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ma? Oh, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Ma? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Oke, sekarang Hukuman. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini gimana nih, Ma? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Ya, oke, sekarang kita lihat ya, Ma, jawaban Mama betul atau sudah betul dengan yang saya jawab atau coba kita lihat. Nah, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman ya, Ma? Terus mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali juga termasuk hukuman. Hukuman. Dan yang kertas konsekuensi ya. Jadi konsekuensi. Apa yang dia lakukan kesalahannya, konsekuensinya adalah yang berhubungan dengan kesalahan yang dia buat, gitu ya, Ma. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk konsekuensi. Konsekuensi. Menggunakan sepatu seharian di sekolah, termasuk hukuman. Nah, ini yang terakhir nih, Ma. Ini sebetulnya bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia bisa jadi hukuman kalau pelajaran PJOK, fokus konsekuensi dong. Ya, dia mengelilingi lapangan basket karena pelajarannya PJOK masih berhubungan ya dengan kesalahannya, dia harus lari karena pelajaran PJOK. Tapi bisa menjadi hukuman jika pelajaran PJOK-nya di dalam kelas kalau lagi teori. Ya, dia terlambat nih. Padahal PJOK-nya lagi teori di kelas. Nah, dikasih hukuman suruh lari lapangan basket, nggak ada hubungannya. Nah, jadi bisa jadi hukuman, bisa juga jadi konsekuensi. Dilihat nanti situasinya seperti apa nih kalau untuk yang ke akhir ini, gitu ya, Ma. Nah, di sini kita lihat lagi, Pak. Bapak Ibu sekalian, ternyata sebentar. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus untuk jangka waktu yang lama, efeknya lama ya, yang dirasakan anak itu lama. Terus anak jadi membenci kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan, terus mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Menjadikan konsep diri yang buruk, kemudian memicu anak untuk menyembunyikan kesalahan.
Ya, jadi anak jadi merasa salah, merasa marah, merasa dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, membuat anak tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak jadi lebih menghargai disiplin, kemudian anak mendorong anak menyesuaikan diri, dan anak bisa mematuhi peraturan. Nah, itu antara hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda ya, Ma. Nah, sekarang kita nih, di sini ada identitas gagal. Kalau identitas gagal, kalau kita sering memberikan hukuman. Nah, di sini identitas sukses, apa yang mau kita tanamkan ke anak, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, nanti kita akan bahas lagi apa itu restitusi. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa membedakan bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi. Perbedaannya di mana. Nanti kita akan bahas lagi mengenai restitusi. Sebelum ke restitusi ini, ternyata kita sebagai manusia, anak-anak sebagai manusia, anak-anak sebagai peserta didik di sekolah mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Seperti kebutuhan untuk makan, minum, nah, hidup. Termasuk kebutuhan secara biologis ya, Ma. Di sini kebutuhan secara fisik dan biologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Setiap anak pasti butuh untuk mendapatkan kasih sayang. Ya, setiap anak pasti membutuhkan cinta kasih dari guru atau dari orang tuanya dan orang terdekatnya. Selain itu, kebutuhan penguasaan atau power. Setiap anak, setiap manusia itu butuh untuk diakui kekuatannya, butuh untuk diakui dia punya prestasi, Ma. Butuh untuk diakui supaya dia bisa mendapatkan penghargaan, misal kayak gitu. Jadi seseorang itu yang merasa dirinya saya udah melakukan sesuatu yang baik, udah berprestasi. Nah, dia butuh diakui oleh orang lain seperti itu. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan untuk kebebasan, merasa bebas. Selanjutnya, nah, di sini kita sama-sama mau berperan nih, Ma. Berperan. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai orang tua, atau saya sebagai guru ya, Ma. Ternyata sebagai guru dan sebagai orang tua itu punya posisi kontrol. Nah, sekarang di sini ada posisi kontrol yang paling bawah sekali adalah sebagai penghukum. Kemudian di atas penghukum ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira kalau sebagai penghukum tuh biasanya kita langsung nyalain anak, Ma. Kalau misalnya anak berbuat salah nih, dia misalnya pulangnya terlambat nyampe rumah, pulang sekolah main dulu, pulangnya udah sore banget, terus langsung kita kamu udah nungguin gini-gini, nah gitu ya. Dengan kata-kata yang menghardik, dengan menunjuk-nunjuk, dengan menyakiti, dengan menyindir. Nah, itu berarti posisi kita sebagai orang tua adalah penghukum, ya, Ma ya. Nah, tapi kalau yang berikutnya pembuat orang merasa bersalah. Nadanya lebih turun lagi dikit nih, Ma. Kalau tadi kan penghukum nadanya agak tinggi ya. Nah, kalau yang membuat orang merasa bersalah, nadanya agak lembut. Kayak ceramah gitu. Kamu kemana aja sih? Mama udah nungguin dari tadi kok nggak pulang-pulang. Mama kecewa deh sama kamu. Kamu sudah diberikan kepercayaan tapi tidak dilaksanakan. Seharusnya kamu begini. Nah, itu posisi kita sebagai orang tua adalah membuat orang merasa bersalah. Dengan kita berbicara demikian, anak menjadi merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini lebih nyaman lagi nih untuk anak nih ya, sebagai teman. Misal, ayolah, misalnya ada anak melakukan kesalahan, ada anak nggak ngerjain tugas, atau ada anak lambat sekali nggak ngumpulin tugas, saya ngomong gini ke anak, ayolah nak, lakukan demi Budian nih, kan ibu sudah berulang kali kasih tahu kamu begini. Nah, jadi ayolah lakukan demi ibu guru, lakukan demi orang tua kamu. Nah, itu berarti memposisikan kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Ada yang lebih baik lagi nih, Ma, ternyata posisi kontrolnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau, contohnya kayak gimana ya, Ma? Nah, di sini menghitung dan mengukur. Terus apa peraturannya? Jadi mengingatkan kembali si anak sebagai pemantau. Kamu tahu kan, Nak? Misalnya ada anak terlambat gini. Kenapa, Nak, bisa terlambat? Kamu tahu kan, Nak, sekolah masuknya jam berapa?
berapa banyak kesalahan yang telah kamu buat, misalnya dengan kamu terlambat, kamu bisa mendapatkan konsekuensi yang bagaimana. Jadi lebih ke menanyakan terlebih dahulu kepada si anak itu ya. Nah, ini yang paling baik mah, yang paling tinggi adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Oh, jadi ternyata guru itu, orang tua itu bisa loh sebagai manajer. Ini yang kita harapkan dari dalam diri kita sendiri ya, mah. Saya sebagai guru, jujur saya masih waktu itu di posisi penghukum pernah, membuat orang merasa bersalah pernah juga. Mungkin lebih seringnya ke teman kali ya. Kalau untuk ke manajer itu berarti posisinya udah lebih tinggi. Nah, disinilah yang akan kita sama-sama ingin capai. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak ketika si anak itu melakukan kesalahan. Gak ujuk-ujuk langsung ngomelin mah. Kayak tadi misal anak pulang terlambat. Kenapa nak kamu pulang terlambat? Pasti kamu punya alasan tertentu kenapa kamu pulang terlambat. Jadi nanyanya seolah-olah kita sebagai teman juga tapi tidak menyalahkan si anak gitu ya, Ma. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang si anak itu pasti punya alasan tersendiri melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sini tadi udah seperti posisi. Nah, sekarang saya mau coba nih sama mama semua, sama bapak ibu guru semua. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini, siapa yang mengatakan nih, Ma? Posisi kontrol yang mana yang mengatakan? Contoh nih, nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira penghukumkah, pemantau, teman, atau manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Yang mana, Ma? Saya kecewa sekali sama kamu. Ibu kecewa banget sama kamu. Gitu. Kira-kira posisinya sebagai apa, Ma? Boleh tulis dulu deh, Ma, di kertasnya nih. Nanti kita cocokkan sama-sama ya. Yang kedua, tadi ada, saya ulang. Tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan manajer. Sekarang saya minta Mama dan Bapak Ibu semua tuliskan dulu deh di kertas nomor 1 apa nih? Kira-kira sebagai apa? Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ngomongnya sambil marah-marah. Ngomongnya sambil nada yang tinggi. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, lakukan demi Bu Guru nih. Kan Bu Guru udah capek-capek ngajarin kamu. Nah, kira-kira ini posisi sebagai apa? Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, jadi si anak melakukan suatu kebaikan untuk mendapatkan bintang, misalnya stiker bintang. Nah, ini kira-kira posisi sebagai apa? Sudah belum, Mah? Saya tungguin ya. Nanti kita cek sama-sama jawabannya sudah sesuai atau belum. Yang ke berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa si anak memberikan alasannya, jawabannya. Terus kamu selalu yang paling terakhir ya mengerjakannya. Lama banget. Nah, misal kayak gitu. Sudah, Mah? Posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Sudah? Halo, masih ada kan ya? Mama-mama ya? Bapak Ibu Guru? Kemudian maaf ulang nomor 1 tadi apa? Apa Nomor aja 1 isunya, Bu? ini. Ini Posisinya apa aja, Bu? oh, posisinya. Oke, baik. Yang pertama itu ada penghukum. Biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, nada-nada yang tinggi, menghardik gitu ya. Terus ada pembuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa nih sama kamu, seharusnya kamu bisa lebih baik lagi. Nah, itu membuat orang merasa bersalah misal. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bu guru, lakukan demi ayah, misal seperti itu. Terus memantau. Terus sebagai pemantau, lebih kepada ini, contohnya nih ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu demi hadiah yang akan dia dapat. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian yang paling tinggi, yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dengan memberikan guru atau orang tua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si anak, misal seperti itu.
Nah, saya balik lagi ke sini nih, Ma. Sudah, Ma? Ada berapa pertanyaan nih ya? Nanti kita lihat nih, kita cek nih berapa yang sesuai, berapa yang tidak sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, Ma? Bapak Ibu guru? Di sini masih ada siapa ya? Oh, ada Bu Warsina, Masya Allah, masih hadir. Bu Yusni, Bu Sumini, Pak Afif, Bu Arlini, dan banyak lagi Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak. Mau mendapat. Sudah ya, Ma? Yuk, kita cek jawabannya, Ma. Teng, 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 teng. Nah, coba, Ma, dikoreksi, Ma. Betul berapa, salah berapa? Kayak lagi mama-mama lagi belajar ya. Tuh, nomor 1 ternyata membuat orang merasa bersalah. Siapa yang betul? Saya kecewa sekali. Wah, banyak yang betul nih, Ma. Saya penghukum. Banyak yang betul ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu yang ngomong posisinya sebagai penghukum tuh, Ma. Ayo lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Bu guru udah bilang begini-begini. Nah, itu sebagai penghukum. Betul semua, Ma? Salah 2. Ada yang salah. Salah, Bu. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belum bisa tuh, Mas, sepenuhnya untuk jadi posisi sebagai manajer. Itu sulit ya. Tapi sekarang ini sedang berusaha mencoba itu. Jadi kita terhadap si anak, kalau si anak itu melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita menyalahkan si anak, tapi kita tanya dulu nih. Pasti dia punya alasan dong melakukan kesalahan itu. Gitu kan ya, Maya? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Apa alasannya? Nah, kita tanya dulu dengan baik. Karena kalau kita tanya secara baik-baik juga si anak jadi tidak merasa bersalah nih. Justru dia akan bisa mencari solusinya. Nah, nanti itu ada yang namanya restitusi, Ma. Waktu tadi di slide berapa tuh ada disinggung mengenai restitusi. Apa sih itu restitusi ya? Kita lihat. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, teori restitusi ini saat ini ya, Mas, saat ini menurut para ahli itu menjadi pilihan yang paling baik daripada kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan restitusi, Ma. Contoh, kemarin itu saya sama dua siswa saya, si Ari, ada nggak ya di sini Mama Ari sama sama Mama Bayu. Si Ari sama Bayu, saya sudah melakukan praktek restitusi. Saya bikin sebuah kasus untuk mereka berdua. Terus bagaimana saya bisa menyelesaikan, bagaimana si anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada beberapa ciri dari restitusi. Kalau dalam bahasa, ada Pak Afif ya, Pak Afif mungkin bahasa Arabnya tabayun kali ya Pak Afif ya. Jadi lebih ke, kita tabayun dulu nih sama anak nih. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu, nggak serta-merta menyalahkan si anak. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Bukan paksaan anak, misalnya anak salah, kemudian kita ngasih solusi, kitanya atau orang tuanya yang ngasih solusi, bukan. Kalau kitanya atau orang tuanya yang ngasih solusi dari masalah si anak, berarti kita memaksakan dong, memaksakan kita nih supaya si anak bisa melakukan apa yang kita mau. Tapi restitusi ini adalah tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Seperti yang dikatakan para ahli, belum ada teori yang lebih baik daripada restitusi. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini yang lebih penting nih, Ma. Restitusi fokus pada solusi, bukan untuk mencari siapa yang salah atau mencari kesalahan si anak.
Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan kita melakukan restitusi, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si anak, mengapa si anak bisa melakukan kesalahan itu. Nah, itu ya, Mah. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan cara ini. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi, Mah. Segitiga restitusi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk bisa mencari solusi atas kesalahan si anak. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, Mama-mama. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin setelah ini, wow, nge-freeze. Mati ya? Freeze ya, Pak? Nge-freeze ya, Pak? Halo, mohon maaf nih sinyalnya terganggu tadi ya, Mah. Ya, terima kasih banyak Mama-mama dan Bapak Ibu guru semua. Semoga pembelajaran kita sama-sama hari ini saling sharing, saling membagi pengalaman, bisa menambah bagaimana cara kita menghadapi anak ya, Mah. Karena tadi seperti yang tadi ada 5 posisi kontrol, kita belajar bagaimana menempatkan diri sebagai manajer. Mungkin seperti itu. Nah, sebelum akhir mungkin ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu dan Mama sekalian? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi pengalaman? Terima kasih nih Bapak Ibu masih hadir, Masya Allah, terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Mungkin kalau nanti ada yang belum jelas, kita sama-sama belajar lagi ya, Ma. Nah, inilah yang mau saya sampaikan. Jadi ini dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak di modul 1.4 mengenai budaya positif. Bagaimana saya harus, dan Bu Arlini ya, kemarin Bu Arlini juga sudah melakukan ini, melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru dan orang tua murid, supaya kita menyamakan persepsi nih, Mah. Menyamakan persepsi, ternyata membangun budaya positif itu tidak mudah, harus dari yang paling kecil dulu gitu ya, dari lingkup yang terkecil dulu nih. Kalau mungkin mama-mama dan anak-anak di keluarga, kalau saya dari kelas dulu. Bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas. Seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan, Mama? Atau sudah cukup jelas? Terima kasih banyak. Oh iya, Sudah, sudah cukup ya. Baik-baik, Mama. Terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, saya minta on kamera semua dong, Mas. Saya buat dokumentasi ini, saya mau foto. Iya. Bapak Ibu guru boleh kameranya dibuka, saya mau ambil foto untuk dokumentasi. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, Ma. Bodoh. Terima kasih banyak Mama-mama. Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, kalau sudah tidak ada yang mau kita bahas lagi, mungkin dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak Mama-mama dan Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah Bu Dia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.